Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan dari kelompok kami, yaitu materinya adalah Good Corporate Governance dan kasus Gisigi dalam perusahaan PT Jelly Indonesia Tekstil di Jepara. Untuk yang pertama adalah latar belakang dari Gisigi. Apa itu Gisigi? Gisigi atau Good Corporate Governance atau tata kelola yang baik perusahaan merupakan paradigma yang berkembang di Indonesia saat ini, atau dalam bahasa lainnya yaitu Good Corporate Governance adalah salah satu sistem yang dirancang untuk mengelola perusahaan dan berfungsi untuk meningkatkan kinerja sebuah perusahaan. Ketika perusahaan ingin meningkatkan kualitas perusahaan, maka kita juga perlu mengimplementasikan Good Corporate Governance. Dengan begitu, maka perusahaan akan sukses dan bisa tetap bertahan dalam jangka yang lama, sekaligus bisa memenangkan bisnis secara internasional. Untuk yang selanjutnya adalah latar belakang dari perusahaan yang kami teliti, yaitu PT Jelly Indonesia Tekstil. PT Jelly Indonesia Tekstil adalah perusahaan yang bergerak di industri tekstil dan pakaian di Jawa Tengah. PT ini mengelola kain mulai dari bahan setengah jadi hingga bahan jadi, yaitu garmen, jaket, dan celana panjang. Untuk produk yang diproduksi oleh PT Jelly yaitu banyak brand-brand ternama, yaitu Uniqlo, Polo, GU. PT Jelly sendiri sudah memiliki sertifikat WRAP. Jelly Indonesia Group adalah grup yang diinvestasikan oleh Shanghai Jelly Corporation Limited yang mendirikan dua pabrik di Indonesia, yaitu yang berada di Bandung dan yang kedua adalah yang berada di Jepara. Yang PT Jelly Indonesia Tekstil yang berada di Jepara didirikan pada 18 Juni 2014 dan diresmikan 18 Juni 2016 oleh Haji Ganjar Pranowo. Kemudian Jelly sendiri terletak di Desa Gemulung, Kecamatan Mencangaan, Kabupaten Jepara, memiliki luas sekitar 193.000 meter persegi. Untuk yang selanjutnya adalah rumusan masalah dari materi kami adalah yang pertama, Good Corporate Governance dalam penerapan di PT Jelly Indonesia Tekstil. Yang kedua, cara mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam PT Jelly Indonesia Tekstil. Yang ketiga, pemberlakuan kode etik pada perusahaan PT Indonesia Jelly Tekstil. Yang keempat, yaitu bagaimana kasus Good Corporate Governance pada perusahaan PT Jelly Indonesia Tekstil. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui penerapan Good Corporate Governance dalam perusahaan PT Jelly Indonesia Tekstil. Yang kedua, untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam perusahaan PT Jelly Indonesia Tekstil. Yang ketiga, untuk mengetahui pemberlakuan kode etik pada perusahaan PT Jelly Indonesia Tekstil. Yang keempat, mengetahui kasus Gisigi pada perusahaan PT Jelly Indonesia Tekstil. Untuk bab yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah pengertian Good Corporate Governance. Berikut adalah beberapa pengertian Good Corporate Governance yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Danang Febrianto 2013. Yang pertama, Corporate Governance merupakan seperangkat tata hubungan di antara manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, Corporate Governance sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. Untuk yang ketiga, menurut Jager 2003 mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Untuk yang keempat, menurut FCGI 2001, pengertian Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.
Berdasarkan uraian mengenai good corporate governance tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa good corporate governance adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan serta melindungi kepentingan stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku secara umum. Untuk yang selanjutnya yaitu seberapa pentingkah GCG dalam meningkatkan pengelolaan manajemen perusahaan di Indonesia? Berdasarkan data dan fakta menunjukkan bahwa kondisi yang dihadapi perusahaan publik di Indonesia masih lemah dalam mengelola perusahaannya. Hal ini ditunjukkan oleh lemahnya standar akuntansi dan regulasi pertanggungjawaban terhadap para pemegang saham, serta standar-standar pengungkapan dan transparansi serta proses kepengurusan perusahaan. Kenyataan tersebut secara tidak langsung menunjukkan lemahnya perusahaan publik di Indonesia dalam menjalankan manajemen yang baik untuk memuaskan stakeholders perusahaan. Seperti yang diungkapkan oleh Jager 2003, munculnya berbagai skandal akuntansi yang terjadi pada perusahaan-perusahaan telah mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terutama investor terhadap pelaporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Seperti yang terjadi di negara Jepang yaitu masalah Olympus di tahun 2011, produsen kamera asal Jepang mengaku telah menyembunyikan kerugian investasi di perusahaan sekuritas selama puluhan tahun atau sejak era 1980-an. Selama ini Olympus menutupi kerugiannya dengan menyelewengkan dana akuisisi. Dengan melihat contoh kasus tersebut, sangat relevan bila ditarik suatu pertanyaan tentang efektivitas penerapan good corporate governance. GCG sendiri merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris, para pemegang saham, dan stakeholders yang lainnya. Dalam upaya mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, maka para pelaku bisnis di Indonesia menyepakati penerapan good corporate governance GCG. GCG sendiri kini ditempatkan di posisi terhormat. Hal ini setidaknya terwujud dalam sebuah keyakinan, yaitu good corporate governance merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka yang sangat panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. Penerapan dan pengelolaan good corporate governance yang baik merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat dan terstruktur. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang good corporate governance bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan. GCG sendiri sangat memiliki banyak manfaat bagi sebuah perusahaan. Berikut adalah beberapa manfaat yang didapat ketika menerapkan GCG dalam sebuah perusahaan. Menurut Daniri Ahmad 2005, yang pertama memberikan kontribusi terciptanya kesejahteraan masyarakat, pegawai, dan stakeholders lainnya, dan merupakan solusi yang baik dalam menghadapi tantangan ke depannya. Yang kedua adalah meningkatkan legitimasi perusahaan yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, adanya pengakuan dan perlindungan hak dan kewajiban stakeholders. Sedangkan menurut Jager 2003, manfaat GCG yang lainnya adalah yaitu yang pertama, entitas bisnis akan menjadi efisien. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan publik. Yang ketiga, menjaga going concern perusahaan. Yang keempat, dapat mengukur target kinerja manajemen perusahaan. Yang kelima yaitu mengurangi risiko manajemen. Untuk yang selanjutnya adalah definisi good corporate governance. Ada dua teori yang terkait dengan corporate governance,
yaitu yang pertama stewardship theory dan agency theory. Yang pertama, stewardship theory yaitu adalah memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder. Untuk yang kedua, agency theory yaitu yang dikembangkan oleh Michael Johnson memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Selain itu, good corporate juga memiliki banyak komponen utama, yaitu yang pertama adalah fairness, transparency, accountability, dan yang terakhir adalah responsibility. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip good corporate governance secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan yang tidak menggambarkan nilai-nilai fundamental dalam perusahaan. Untuk yang selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah good corporate governance pada PT Jelly Indonesia. Tata kelola perusahaan yang baik GCG adalah praktek yang mengatur bagaimana bisnis dijalankan dan dikelola secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa poin yang mungkin menjelaskan aspek tata kelola perusahaan yang baik untuk PT Tekstil Jelly Indonesia. Untuk yang pertama adalah kepemimpinan yang kuat. PT Jelly Indonesia Tekstil harus memiliki direksi yang terdiri dari individu dengan kompetensi dan pengalaman yang relevan di industri tekstil. Mereka harus memimpin perusahaan dengan integritas, memiliki visi jangka panjang, dan komitmen terhadap kinerja yang berkelanjutan. Untuk yang kedua adalah transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan harus menjaga transparansi dalam mengkomunikasikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Ini termasuk penyusunan laporan keuangan tahunan, laporan keberlanjutan, dan informasi penting lainnya secara terbuka dan tepat waktu. Yang ketiga adalah Dewan Direksi Independen PT Jelly Indonesia Tekstil harus memastikan bahwa direksi terdiri dari anggota independen yang mampu mengendalikan kegiatan manajemen secara objektif dan tidak terikat oleh kepentingan individu atau kolektif. Yang keempat adalah manajemen risiko yang efektif. Bisnis perlu menerapkan proses manajemen risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko yang dapat memengaruhi operasi bisnis. Ini melibatkan penetapan kebijakan risiko yang jelas, penilaian risiko secara berkala, dan penerapan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Untuk yang kelima, mematuhi peraturan dan standar etika. PT Jelly Indonesia Tekstil harus menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk hukum ketenagakerjaan, lingkungan, dan keuangan. Perusahaan juga harus menerapkan standar etika yang tinggi dan melibatkan semua karyawan dalam praktik bisnis yang jujur dan bertanggung jawab. Untuk materi yang selanjutnya adalah implementasi prinsip GCG pada PT Jelly Indonesia Tekstil. Prinsip dasar GCG adalah transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi dan kewajaran. Untuk yang pertama, transparansi. Prinsipnya adalah untuk menjaga objektivitas dalam bisnis, perusahaan harus mengkomunikasikan informasi dan materi yang relevan sedemikian rupa sehingga mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Selain fakta yang diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan, perusahaan harus secara sukarela mengungkapkan fakta penting dari sudut pandang pengambilan keputusan kepada pemegang saham, kreditur, dan kelompok kepentingan lainnya. Untuk yang kedua adalah akuntabilitas. Perusahaan harus dapat melaporkan hasilnya secara terbuka dan adil. Oleh karena itu, asosiasi harus dikelola secara tepat, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan persyarat untuk operasi yang berkelanjutan. Untuk yang ketiga adalah responsibilitas. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan memikul tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan untuk menjaga kelangsungan bisnis jangka panjang dan
pengakuan sebagai warga perusahaan yang baik. Untuk yang keempat adalah independensi. Untuk mempercepat penerapan prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga tidak ada institusi dalam perusahaan yang saling mengontrol dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Untuk yang nomor 5 adalah kewajaran dan kesetaraan. Dalam kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Untuk materi yang berikutnya adalah kode etik di PT Jali Indonesia Tekstil. Di dalam perusahaan pasti ada manual atau peraturan perusahaan termasuk hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilanggar oleh karyawan. Buku tersebut juga membuat sanksi yang akan diterapkan sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Pedoman atau peraturan perusahaan disebut sebagai salah satu faktor penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, ada contoh peraturan perusahaan PT Jali Indonesia Tekstil sebagai berikut, seperti dilarang menggunakan jarum dan aksesoris apapun, dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam area kerja. Setelah itu ada yang harus memakai sepatu yang menutupi punggung kaki. Untuk tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan harus memiliki pedoman yang jelas dan terstandar tentang perilaku dan tindakan yang diperbolehkan atau dilarang oleh karyawan. Pedoman tersebut membantu menciptakan lingkungan kerja yang profesional, disiplin, dan adil. Untuk materi yang terakhir adalah studi kasus Good Corporate Governance pada PT Jali Indonesia Tekstil. Di dalam perusahaan Jali Tekstil telah terjadi pelecehan verbal dan fisik sebagai bagian dari perilaku PT yang tidak dapat diterima oleh PT Tekstil Jali Indonesia dan melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk yang pertama, yaitu pelecehan verbal. Untuk pelecehan verbal adalah bentuk perilaku yang melibatkan penggunaan kata-kata kasar, ancaman, atau komunikasi verbal yang tidak pantas. Dalam kasus ini, pelecehan terjadi antara atasan dan bawahan yang disaksikan oleh beberapa orang. Namun, pelecehan verbal menyebabkan lingkungan kerja yang tidak sehat, dapat merusak hubungan antara atasan dan karyawan, dan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan hubungannya dengan GCG adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas GCG mewajibkan perusahaan memiliki kebijakan yang jelas untuk melindungi karyawan dari pelecehan verbal. Ini termasuk menerapkan prosedur yang transparan untuk melaporkan kasus pelecehan dan hukuman berat bagi pelaku. Untuk yang selanjutnya yang kedua adalah pelecehan fisik. Untuk pelecehan fisik sendiri adalah jenis perilaku yang melibatkan penggunaan kekerasan fisik terhadap orang lain dalam konteks hubungan seksual dan kekerasan fisik. Pelecehan fisik hal ini berpotensi melukai karyawan dan tentunya merusak reputasi perusahaan. Sedangkan hubungannya dengan GCG adalah prinsip akuntabilitas dalam GCG mewajibkan perusahaan untuk bertanggung jawab atas tindakan kekerasan fisik yang terjadi di dalam organisasi. PT Jali Indonesia Tekstil telah menangani individu yang melanggar tindakan tersebut. Ini termasuk PT Jali Indonesia Tekstil menyediakan penyelidikan yang adil, mekanisme pelaporan, dan hukuman yang sesuai untuk para pelaku. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil analisis dari studi kasus dapat diasumsikan bahwa PT Jali Indonesia Tekstil untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan. Ini termasuk menerapkan kebijakan yang jelas untuk melindungi karyawan dari pelecehan verbal dan fisik, dan memastikan transparansi dalam proses pelaporan, juga menerapkan hukuman berat bagi para pelaku, seperti memastikan keselamatan dan keamanan karyawan dengan mengikuti prinsip-prinsip oleh GCG. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan dan saran dari presentasi ini. Kesimpulan dari presentasi ini adalah bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG
membawa manfaat yang signifikan bagi bisnis, antara lain yaitu peningkatan efisiensi, kepercayaan publik, kelangsungan bisnis, ukuran pengukuran efektivitas, manajemen, dan mengurangi risiko manajemen. Perusahaan juga harus memiliki pedoman yang jelas dan standar tentang perilaku dan tindakan karyawan yang diizinkan atau yang dilarang. Panduan ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang profesional, disiplin, dan adil. Kode etik perusahaan juga penting untuk memastikan bahwa karyawan memahami tanggung jawab mereka terhadap perusahaan, pelanggan, kolega, dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk saran bagi PT Jiale berdasarkan studi kasus tersebut adalah yang dilakukan oleh PT Jiale yaitu perlu untuk menerapkan Good Corporate Governance atau GCG secara konsisten dan terintegrasi untuk meningkatkan kinerja bisnis, kepercayaan pemangku kepentingan, dan keberlanjutan jangka panjang. Perusahaan juga harus memperhatikan standar akuntansi, regulasi, pengungkapan, dan proses manajemen perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Dengan cara ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang sangat baik dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dari presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.